Dari Pak Edman.tab, mantap. Oke, prospek ABMM. ABMM. Jadi ABMM nih ada di portonya Midas juga, ada di porto saya pribadi juga. Em, dan ini perusahaan batu bara. Nah, uniknya ABMM ini tuh bagi teman-teman yang nggak tahu ya, dia tuh jadi ini disclaimer ya, dari awal kita disclaimer, kita cuma bahas aja, bukan rekomendasi, kita cuma study case. Jadi batu bara itu di ABM itu saya tahu karena dari member sebenarnya. Jadi kita di Midas Cuan membership itu ada program member jadi analis. Nah, member jadi analis itu adalah dimana si member-member ini bisa submit analisanya. Nah, nanti kita review, terus kalau misalnya kita mau terbitin jadi analisa yang proper, kita akan bayar. Jadi satu report tuh kita bayar 300.000. Dan kalau misalnya makin banyak member yang submit analisis dan kita submit, itu bisa naik lagi. Terus ABMM ini kan batu bara, tapi sektornya teman-teman lihat itu multi sektor ya. Dia punya sektor itu tercatatnya adalah industri holding, dia holding gitu, holding perusahaan. Nah, jadi ABMM itu ada batu baranya, ada kontraktor batu bara, kemudian ada alat berat, kemudian ada fuel ya. Fuel itu berarti bahan bakar. Nah, tapi 80% lebih ya pendapatan dari ABMM itu datangnya dari batubara dan juga kontraktor batubara. Nah, bisnis model batubara itu kan dia punya tambang ya, dapat izin tambang, kemudian dari dalam di dalam tanahnya itu dia keruk. Ya, dia keruk, kemudian keruknya menggunakan jasa kontraktor batubara. Nah, biasanya kalau misalnya deal-dealannya itu antara pemilik tambang dengan kontraktor batubara itu adalah ada harganya. Jadi kalau misalnya kan di keruk itu kan hitungannya per ton ya. Jadi kayak kalau misalnya nemu sekian ton ya, harga batu baranya ikut misalnya $70 atau $80 gitu. Tapi itu menjadi bahan baku ya. Jadi harga bahan baku ya, harga bahan baku perusahaan batu bara ya berarti harga kontraktor juga gitu. Nah, terus ya yang akan membuat ABMM dan juga perusahaan-perusahaan batubara lain itu prospeknya bagus ya selama harga batubara itu masih bagus. Kalau misalnya terakhir kan kita cek harga batubara itu berapa ya? Kita gold price. Sekarang harga batubara global itu sudah $400 per ton. Ya, selama harga batubara masih tinggi, ya pendapatan dari perusahaan batubara, kontraktor batubara dan turunan-turunannya itu juga pasti akan masih bagus gitu. Jadi ya seperti itu untuk prospek ABMM. Terus ini ISSP kuartal 1 udah keluar tapi kayaknya masih galau dia. Siapa yang galau? ISSP yang galau. Kalau ISSP kuartal 1 sebenarnya saya pernah bikin di YouTube ya soal ISSP. ISSP itu jualan pipa baja, jadi bukan bajanya. Jadi banyak yang salah kirain itu jualannya baja gitu. Yang dijual itu sebenarnya pipa baja. Pipa baja bedanya dengan baja adalah pipa baja itu bahan bakunya baja. Jadi ngambil, karena kalau di harga baja yang lagi tinggi sekarang, ya produsen pipa baja ngambil bajanya juga dengan harga tinggi gitu. Dan kalau misalnya Anda buka laporan keuangan ISSP, sempat kuartal 4 ya, itu dia punya laba turun drastis ya, secara kuartalan turun drastis. Kenapa? Sebenarnya bukan karena harga bajanya tinggi ya, harga baja kan naik ya, dan dia punya gross margin juga turun. Tapi yang membuat kerugiannya cukup dalam itu karena ongkos angkutnya, sebenarnya ongkos angkut, shipping costnya yang naik. Jadi kalau misalnya ISSP ini kan ada yang impor, bukan impor, ekspor ya, dia ekspor dan juga dia untuk domestik. Dan yang ekspor itu kena biaya shipping cost ya, kena biaya kirim gitu. Dan itu karena harga kontainer lagi tinggi ya, harga kontainer lagi tinggi ya, ISSP ya kena costnya. Jadi seperti itu. Terus prospek WMUU ini perusahaan unggas sebenarnya kita pernah bedah juga ya. Kayak di beberapa post terakhir WMUU kita sempat bedah. Cuma kalau misalnya dalam urusan poultry, saya tetap lebih confident antara Cepin atau Japfa sih, karena dua itu udah sekian lama dan juga sudah ngelewatin berbagai macam problem gitu. WMUU ini kan baru IPO juga, jadi saya belum bisa terlalu banyak komentar ya. Paling
yaitu eh mana lagi nih. Oke. Oke, ini ada Taufik underscore yang awalnya fundamental dan udah grow, terus iseng nyobain technical dan ancur-ancuran ada solusinya. Well, sebenarnya saya cukup ini ya, bertanya-tanya kalau misal pakai fundamental udah grow nggak, kenapa Pak Taufik ini masih nyoba yang lain gitu kan, udah bagus gitu. Nah, solusinya adalah ya balik lagi, simple ya, balik lagi. Dan mungkin ada orang yang bisa di technical, ada orang yang bisa di fundamental, ya nggak ada masalah gitu. Kalau kita pribadi di saham ya, kita percaya di balik saham itu ada bisnis beneran yang kerja. Ya kita liatin fundamentalnya, jadi kita nggak terlalu peduli soal technicalnya. Jadi kalau misalnya bagi temen ini, sekalian menjawab teman-teman ya, yang lain yang nanya technicalnya gimana, ini entry-nya kapan segala macam, we don't really care about that. Kita nggak terlalu pusingin soal itu, dan kita nggak terlalu ke technical ya. Kalau di saham mungkin kamu bisa tanya yang lain aja. Kelangsungan saham PRDA dan MAPA ya. PRDA, nah beda, PRDA ini kan bisnis klinik diagnostik ya, lab diagnosa. Nah bedanya lab diagnosa dengan rumah sakit ya, lab diagnosa ini marketnya kalau bisa rumah sakit itu ya hanya biasanya orang yang sakit baru ke rumah sakit gitu. Kalau lab diagnosa ya baik orang sakit maupun orang sehat juga pakai. Dan apa yang membuat PRD atau Prodi ini punya moat? Menurut kita ada moatnya. Moat itu berarti competitive advantage yang langgeng ya, yang tahan lama gitu. Karena dia punya scale-nya gede banget. Dia setahun itu 14 juta testing. Nggak ada company lain diagnosa yang setinggi itu. Nah, karena scale-nya setinggi itu, dalam beberapa testing, Prodia itu yang advanced testing, kalau misalnya teman-teman baca public expose-nya, manajemennya ada bilang bahwa mereka dalam beberapa diagnosa itu bahkan nggak usah membeli alat gitu. Mereka cuma beli bahan baku untuk kimia, untuk testingnya gitu. Jadi nggak beli alat. Jadi dari vendornya tuh langsung kasih ya, dititipin. Yang penting ngambil bahan bakunya tetap dari vendor tersebut gitu. Dan kok teman-teman bayangkan kalau company lain mau bikin tes yang sama, dia harus beli alat dan itu mahal. Dan kalau misalnya dia nggak mau beli alat, ya dia nggak bisa dapat pinjaman alat itu. Akhirnya dia ngapain? Dia kirim ke Prodia. Dan soalnya teman-teman kalau lihat lab-lab lain dan juga rumah sakit lain itu kirim testingnya tuh ke Prodia. Kalau teman-teman pernah ke rumah sakit atau teman-teman pernah check up ke rumah sakit ya, Anda nggak langsung ke Prodia misalnya, ke rumah sakit Anda check up, terus dalam beberapa case ya Anda di refer ke Prodia. Nah itu salah satu mode yang dimiliki oleh Prodia. Jadi dia nggak usah nambah banyak outlet sekarang. Jadi karena banyak satu scale-nya dia gede ya, dia bisa dapat alat secara gratis. Dan juga ya dari pihak ketiga tuh selalu refer ke dia. Dan sekarang asuransi juga segala macam kan sudah. Halodoc juga demikian. Itu di Prodia ya. Kemudian kalau MAPA, nah MAPA itu kalau ada di kita juga MAP aktif. Kalau ditanya retail yang dominan banget, kalau misalnya teman-teman pelajari soal MAPA, retail sportswear yang dominan retail ya, itu MAPA. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca public expose-nya, 65% market share itu dipegang MAPA. Jadi ini perusahaan bukan perusahaan sembarangan, ini perusahaan sudah lama, meskipun dia baru IPO di tahun 2018 ya, 18 atau 17, tapi ini bukan perusahaan sembarangan. Induknya kan MAP Mitra Adi Perkasa ya, MAPI. Nah, MAPA ini ke-hit waktu pandemi ya, retail semua ke-hit waktu pandemi. MAPA dari 8.000 turun jadi 1.400, jadi turun tuh hampir 80%, ya 70-80%. Nah, tapi kita lihat yang dia jual itu adalah activewear. Activewear itu berarti baju olahraga, pokoknya peralatan olahraga lah, celana ya, kemudian sepatu dan sebagainya. Yang dimana kita lihat juga kok kita lihat sekeliling aware gitu ya, kayak orang tuh makin sering olahraga aja, sepedaan segala macam gitu, lari.
Kalau misalnya teman-teman lihat Instastory, kayaknya setiap minggu ada aja teman kita yang lari keliling GBK gitu. Ada aja. Saya malas banget sebenarnya sampai ke GBK, saya tinggal di daerah Serpong gitu. Tapi ya selalu ada aja teman kita yang ngelakuin itu. Dan kelihatannya ya apa lifestyle untuk olahraga itu akan stick ya setelah pandemi. Dan kalau misalnya teman-teman survei, datang aja ke mall gitu. Karena saya suka retail, karena retail itu paling gampang untuk kita lihat, karena familiar gitu dengan kita. Jadi kayak kita ke mall gitu misalnya, kita bisa sambil nge-mall ya, sambil jalan-jalan, liatin aja store-nya gitu, duduk depan store-nya, kita liatin aja, nggak usah, atau mau masuk ke dalam kita coba-cobain, kita liatin aja store-nya rame nggak. Kalau misalnya, jadi waktu ini satu cerita ya. Jadi waktu MAPA diturun sampai 1400, kita masuk mulai di 1600. Kita lihat di store-nya ini, waktu itu sempat tutup kan, mall-mall kan tutup. Bahkan kayak, kok teman-teman ingat, toko-toko yang non esensial, yang bukan makanan, itu harus tutup ya, harus tutup. Dan yang MAPA harus tutup, mau nggak mau harus tutup gitu. Dan kita lihatin, ini kayak mall tuh udah kayak kota mati gitu, udah serem banget gitu kan. Nah tapi ketika sudah mulai mereda, ya kita bisa liatin ke store kita, ternyata tetap rame gitu. Meskipun sempat ditutup, ternyata pada akhirnya tetap rame. Dan juga yang bikin saya menarik, misalnya teman-teman bedah ya portofolionya si MAPA, dia tuh punya Sport Station, dia punya Planet Sports. Jadi kayak sebenarnya Sport Station itu, kalau misalnya teman-teman jeli ya dengan produk-produk yang ada di Sport Station, sebenarnya kan brandnya nggak jauh-jauh beda ya, Adidas, Nike juga ya, New Balance juga, Skechers kayak nggak ya, New Balance juga, Puma juga, segala macam gitu. Dan barang-barang itu sebelumnya sudah ada di Planet Sports yang lebih mahal gitu. Dan ketika di Planet Sports, kalau misalnya ada excess inventory, dilemparkan ke Sport Station. Sport Station itu kan lebih banyak diskonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli peralatan olahraga, mau beli baju apparel sports, itu saya sih ke Sport Station nyari yang diskon gitu. Nah, jadi karena adanya yang dari satu inventory yang sama bisa dibedah jadi dua cara jualnya, menurut kita tuh itu menarik sih yang dilakukan. Dan juga retail tuh sebenarnya Indonesia selama mau covid nggak covid, mau apa, tetap belanja gitu, rame banget yang belanja. Jadi ya kita ngeliat ke mall, kita liatin tetap rame ya, kita akhirnya kita berani beli di 1600. Sekarang berapa ya? Oke, sudah 3000 ya, sudah 3000-an. Jadi ya kelangsungannya ke depan mudah-mudahan ya harusnya bagus. MAPA kuartal 1 kemarin baru terbit tuh di tanggal 20 ya, baru terbit laporan keuangannya. Saya ekspektasinya kuartal 1 2022 karena adanya Omicron mungkin turunnya jauh ya, labanya bisa turun jauh. Ternyata nggak sejauh yang saya pikir gitu. Ternyata turunnya nggak terlalu banyak. Jadi ya apalagi kuartal 1 kan udah lewat ya, Omicron kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian masuk ke sini udah kayak kasus covid udah nggak terlalu hype lagi, nggak terlalu heboh lagi, malah sekarang banyakannya monkeypox sama hepatitis gitu. Jadi saya pikir ya retail tuh harusnya akan bangkit karena mall-mall sudah pada buka dan rame. Kok misalnya teman-teman ke toko-toko retail tuh ramenya luar biasa. Oke. Ini banyak juga nih baru. Cara menghitung atau melihat future value emiten. Saya nggak bisa lihat future value. Saya nggak bisa lihat masa depan kayak gitu ya. Karena saya nggak bisa ngeramal. Jadi banyak orang kira itu jadi investor saham itu tugasnya ngeramal. Jadi kayak soalnya banyak pertanyaan yang masuk tuh kayak bisa naik sampai berapa nih saham A gitu. Jual di mana segala macam. Kita nggak bisa ramal. Ya kita cuma lihat apakah opportunity yang ditawarkan itu menarik nggak bagi kita. Dan juga return, berarti yield dari dia punya laba dibandingkan dengan dia punya harga. Misal teman-teman beli barang yang harganya 100, oke, barang 100 itu bisa ngasilin kita laba 10, berarti kita yieldnya 10%. Terus kita bandingkan, kita mau invest ke mana lagi yang bisa dapat yield 10%. Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, ya berarti itu sangat-sangat menarik gitu. Kalau misalnya di kondisi sekarang, di tengah misalnya suku bunga naik, yield obligasi naik jadi 6,7 ya kalau saya nggak salah. Nah,
dengan 6,7 ada nggak uh, instrumen investasi lain yang bisa menghasilkan yield yang jauh di atas itu? Kalau misalnya ada, ya berarti ya itu lebih menarik. Jadi saya sih lihatnya lebih kayak gitu. Jadi nggak menghitung future value, bukan meramal ya, tapi membandingkan apakah opportunity yang kita dapat sekarang itu lebih menarik dibanding opportunity yang lain. Jadi mindsetnya seperti itu. Oke, dampak Patimban terhadap IPCC. IPCC itu bagi teman-teman nggak tahu, dia tuh adalah pengelola jasa terminal kendaraan. Jadi kalau misalnya kayak Astra mau kirim mobil ya, Indonesia kan negaranya kepulauan tuh. Nah, pabrik mobil tuh ada di Cikarang ya. Jadi Astra tuh ada di Cikarang, Hyundai juga di Cikarang. Banyak lah perusahaan mobil tuh di Cikarang. Nah, kalau misalnya mau kirim mobil dari pabrik ya, dari Jawa nih, mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, nggak bisa pakai apa ya, pakai kapal. Nah, untuk pakai kapal itu butuh namanya jasa terminal. Jadi kayak mobilnya dikumpulin dulu satu tempat, terus baru diatur nih loadingnya segala macam. Nah, itu tugasnya IPCC. Itu yang ngerjain IPCC. Nah, IPCC ini dulu ya kayaknya nggak ada pesaingnya. Terus muncul Patimban ya, pelabuhan Patimban. Jadi Patimban tuh ada di Jawa Barat. Kalau IPCC itu pelabuhannya ada di Priok ya, Tanjung Priok. Nah, terus karena ada yang Patimban, dulu IPCC ini lebih banyak sebenarnya melayani ekspor ya, mobil-mobil di Indonesia diekspor ke Filipina, ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya. Itu IPCC yang ngurusin. Dan juga sekarang karena adanya Patimban, ekspor yang ke Australia itu lewatnya ke Patimban gitu. Jadi kalau bisa terakhir teman-teman lihat Patimban itu grand opening ya, kirim ekspor pertama mobil ke Australia itu lewat Patimban, jadi bukan lewat IPCC. Nah, efeknya apa? Efeknya pasti kebagi ya, pasti kebagi. Nah, cuma saya lihat itu nggak terlalu menjadi problem karena IPCC ini kan induknya tuh Pelindo ya, induknya ada Pelindo, dan Pelindo ini setelah merger IPCC ada dapat beberapa pelabuhan-pelabuhan yang baru ya, terminal-terminal yang baru, kayak misalnya ada di Belawan, kemudian nanti ada di beberapa tempat, cuma saya lupa namanya apa aja, takutnya salah gitu. Jadi dengan adanya itu ya itu bisa mengkompensasi penurunan kalau misalnya yang sudah dialihkan ke Patimban. Jadi menurut saya sih nggak akan berubah sedemikian rupa juga gitu. Jadi seperti itu. Oke, saya pilih-pilih lagi ya, ntar kepanjangan. Nah, kalau di aliran fundamental ada cut loss, dan cut loss kalau sendiri kondisi apa? Sebenarnya kalau saya sebisa mungkin, sehati-hati mungkin memilih perusahaan sebelum kita invest gitu. Nah, kenapa? Karena saya pengen simpen dia panjang ya, dalam waktu yang agak panjang. Makanya saya harus hati-hati. Dan cut loss-nya gimana? Cut loss-nya itu kalau misal kita sebelum kita beli, kita tuh kan di kepala tuh kan sudah ada beberapa checklist gitu kan. Misalnya karena dia kondisinya bagus, ya manajemennya oke, segala macam itu. Nah, kalau misalnya checklist itu sudah nggak sesuai lagi, ya barulah kita akan keluar. Jadi saya cerita, saya pernah ada beli satu emiten, itu kalau nggak salah 3 bulan ya. Setelah saya beli 3 bulan itu saya langsung jual. Padahal ya loss dikit, tapi kenapa saya jual? Ini perusahaannya bagus ya, dia ngasilin ROE tinggi, cashnya gede, brandnya oke, produknya juga bagus. Ya di market dia nomor 2 ya, nomor satunya nggak listed soalnya, dia di market dia nomor 2 market share-nya, dan harganya juga nggak mahal pada saat itu. Ya udah saya beli. Terus setelah kita beli, dia tuh di bulan Desember tuh kan habis diakuisisi ya sama berpindah lah, ownership berpindah dari foundernya dia jual ke satu perusahaan F&B yang cukup gede gitu. Nah, setelah pindah owner itu fine gak ada masalah ya, habis itu baru kan saya beli kan. Nah, di bulan Agustus, kok saya nggak salah di bulan Agustus, ternyata ada satu transaksi yang membuat saya tuh akhirnya saya jual. Karena dia bukan ngambil ya, minjem. Jadi induk usahanya minjem duit dari anak usaha, sekitar 30% duit anak usaha diambil, dipinjam ya, dengan bunga yang rendah sekali menurut saya pribadi. Padahal cashnya itu bisa digunakan buat dia ekspansi, buat dia tambah
tambah barang lagi segala macam, tapi ya ternyata digituin ya akhirnya saya keluar, meskipun pada akhirnya ya sahamnya juga nggak turun-turun banget gitu, tapi ya saya pribadi saya kalau misalnya udah kayak gitu saya nggak terlalu suka, jadi saya keluar.